Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikto Nilahagu, NIM B1A1 18035. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Di sini saya mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah yang berjudul Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak daerah sebagai sumber PAD yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak. Ya, apa itu pajak? Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak. Bagian pertama yaitu A. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara. Yang bagian ke B, yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. Yang bagian C, tanpa kontra prestasi secara langsung. Yang ke bagian D, dipungut oleh pemerintah pusat negara maupun pemerintah daerah atau provinsi atau disebut dengan kabupaten kota. Yang bagian E, digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah kemakmuran masyarakat. Ya, fungsi pajak yaitu anggaran, mengatur stabilitas, redistribusi pendapatan. Pengenaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Macam-macam pajak negara yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak dan atas barang mewah. Yang ketiga, bea materai. Pajak daerah. Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atau tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi terdiri dari 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kedua, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, BPHTB bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan terhitung mulai 1 Januari. Jenis pajak BPHTB dikelola oleh pemerintah daerah. PBB sektor pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah paling lambat 31 Desember. Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%. Yang kelima, pajak hotel sebesar 10%. Yang keenam, pajak restoran sebesar 10%. Yang bagian ketujuh, pajak hiburan sebesar 35%. Yang kedelapan, pajak reklame sebesar 25%. Yang kesembilan, pajak penerangan jalan sebesar 10%. Yang ke-10, pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%. Yang bagian ke-11, pajak parkir sebesar 20%. Tarif pajak pada angka 1 sampai ke 4 ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Yang bagian tarif pajak sebagian pada angka ke-5 sampai dengan 11 ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu Self-Assessment System. Sistem ini digunakan dalam pemungut pajak pusat
Pajak negara arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyotor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya atau disebut dengan 4M. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang dan profesionalisme aparat. Yang bagian kedua, Operational Assessment System. Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak daerah. Dalam sistem ini menentukan besar pajak adalah aparat pajak fiskus, wajib pajak pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat fiskus. Sistem pemungutan pajak atau withholding system. Yang bagian ketiga, sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah fiskus melibatkan wajib pajak. Yang lainnya sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan. Contohnya itu pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui penghasilan hotel. Yang kedua, pemerintah pusat memungut PPh 1 melalui pemberi kerja. Sekian dari presentasi dari saya, yaitu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.